Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3188, 3189, 3190. Untuk sesaat, tirai cahaya besar mulai berputar. Puluhan ribu pasukan dalam formasi sepertinya telah kehilangan konsep ruang dan waktu. Mereka bergoyang satu persatu dan mulai berjatuhan. Jeritan dan benturan terdengar satu demi satu. Puluhan ribu orang bertabrakan dan saling menginjak, menyebabkan banyak orang terinjak sampai mati sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika Raja Li melihat ini, dia meraung keras, tapi tidak ada gunanya. Beberapa jenderal juga ingin mengendalikan situasi, tetapi dalam formasi yang berputar-putar hari itu, tidak ada yang mematuhi perintah, dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Raja Li, apa yang terjadi? Formasinya terlihat sangat kuat, sama sekali tidak terlihat seperti formasi pertahanan. Penatua Qi memandang para prajurit dalam formasi, masing-masing tampak mabuk dan tidak bisa menahan nafas. Sial, formasi macam apa ini, bisa menjebak begitu banyak orang. Tidak mungkin ada orang seperti itu di kota Kekaisaran Iblis. Mungkinkah Yihe mengundang master formasi senior? Raja Li mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di kota Kekaisaran Iblis yang bisa mengeluarkan formasi seperti itu, kecuali Yihe mengundang master formasi. Tapi kota Kekaisaran Iblis telah dikepung beberapa hari ini, dan Yihe tidak mungkin mengundang master formasi. Sekarang tidak hanya Raja Li dan yang lainnya yang penuh dengan keraguan, tetapi bahkan Yixia pun melihat segala sesuatu di depannya dalam keheningan dan tercengang. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Apa-apa yang terjadi? Yixia bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Sudah kukatakan padamu, untuk bersiap membunuh musuh. Dev tersenyum ringan. Yixia memandang Dev, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membentuk formasi yang dapat menjebak puluhan ribu pasukan. Yihe, yang berada di kota Kaisar Iblis, sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di bawah kota. Meskipun dia tahu kekuatan Dev, ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang menjebak pasukan 10.000 orang. Harus diketahui bahwa menyusun formasi semacam ini sangatlah rumit dan sulit, bahkan master formasi tingkat lanjut pun mungkin tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, Dev diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya, puluhan ribu pasukan musuh berguling-guling, meronta, menginjak-injak dan saling mengutuk. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa lepas dari formasi itu. Di mata orang luar, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli tampak seperti sedang mabuk dan tidak dapat berdiri sama sekali. Melihat waktunya telah tiba, Dev berkata perlahan, "Putri Yixia, kesempatan untuk membunuh musuh dengan cepat telah tiba. Apakah kamu memiliki kekhawatiran menghadapi udang berkaki lunak ini?" Yixia menatap Dev dengan rasa terima kasih, lalu mengangkat senjata di tangannya dan berteriak, "Prajurit, ikuti saya dan serang." Yixia mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua tentara di kota Kekaisaran Iblis berteriak dan menyerang ke depan untuk membunuhnya. Meski jumlah pasukannya hanya 1.000, namun semangat juangnya tinggi, apalagi lawan sudah berputar-putar, tidak bisa membedakan timur, barat dan utara, bagaimana mereka bisa melawan? Pembantaian sepihak dimulai, Raja Li menyaksikan tentaranya dibantai, dan matanya merah karena marah. 10 menit kemudian, pembantaian itu perlahan berakhir. Puluhan ribu tentara di kota Raja Mingli semuanya telah menjadi mayat saat ini. Mayat puluhan ribu orang ditumpuk di sebuah bukit kecil. Tanah di bawah kakinya berlumuran darah, dan Dev berdiri di atas tanah yang berlumuran darah, memandang Raja Li dengan jijik. Menghadapi ekspresi menghina Dev, Raja Li menjadi semakin marah. "Raja Li, menurutku kita harus kembali dulu dan kemudian mendiskusikan tindakan pencegahan." Penatua Qi berbisik kepada Raja Li. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Hari ini aku akan membunuh anak ini dan menghancurkan kota Kekaisaran Iblis ini." Setelah Raja Li selesai berbicara, dia tiba-tiba meraung, mengambil satu langkah ke depan, langsung melintasi jarak beberapa ratus meter, dan meninju kepala Dev. Kecepatan Raja Li sangat cepat, dan dia tidak menunjukkan tanda apapun. Kali ini, Yihe dan Gao Qilan di menara ketakutan. Tuan Chen, Dev, Yihe dan Gao Qilan semuanya melompat dan turun dari menara, siap membantu Dev. Harus diketahui bahwa kekuatan Raja Li telah mencapai alam lintasan kesengsaraan tingkat 4, yang lebih tinggi dari Yihe. Dev sekarang hanya berada di peringkat ke-8 dari alam komposit. Bahkan jika dia bisa melewati level dalam bertarung, mungkin masih sulit untuk bertarung melawan kultivator peringkat ke-4 di alam lintasan kesengsaraan. Tidak ada di antara kalian yang boleh mengambil tindakan.
Menghadapi serangan Raja Li, Dev tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya, dan berkata langsung kepada Yihe dan yang lainnya. Tanpa busur Raja Dewa, akan sulit bagi Dev untuk bertarung sendirian melawan kultivator tingkat 4 di alam lintasan kesengsaraan. Tetapi sekarang dia memiliki busur Raja Dewa, dia sangat percaya diri. Yihe dan yang lainnya terkejut sesaat, tetapi Dev tidak mengizinkan mereka melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Wah, kamu terlalu gila. Melihat bahwa Dev yang hanya berada di peringkat ke-8 dari alam komposit, dan tidak meminta orang lain untuk membantunya, Raja Li merasa sangat diremehkan. Terlihat tubuh Li Wang terus mengembang di udara, dan akhirnya berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 3 meter, dan tinjunya menjadi sangat besar. Pukulan ini datang dari udara, langit dan bumi pun bergejolak, dan kekuatan seperti tsunami meledak, kekuatan binatang buas di tubuh Raja Li juga mendidih dengan pukulannya. Dev meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya, lalu dia berteriak dengan dingin, melompat dan meninju Raja Li. Tubuh Dev terlihat sangat kurus di depan Raja Li yang telah berubah menjadi raksasa, tetapi Dev tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Busur Raja Dewa adalah sumber kepercayaan dirinya. Dev sudah lama mengetahui bahwa alasan mengapa Raja Li mau menukar busur Raja Dewa adalah karena dia tidak bisa menarik busur Raja Dewa itu sama sekali, dan tebakan Dev juga benar bahwa Raja Li tidak bisa menariknya. Dev ingin memanfaatkan kesempatan ini, pada saat terakhir pertarungan, dia akan secara tak terduga membunuh Raja Li dengan busur Raja Dewa. Jika Raja Li meninggal, maka pasukan kota Raja Mingli akan dihancurkan tanpa serangan. Duar, dengan keras tinju Dev akhirnya bertabrakan dengan tinju Li Wang. Ledakan besar itu membuat wajah semua orang berubah, dan dalam sekejap, aura yang tak terlihat mulai menyebar dengan cepat. Mundur, cepat mundur. Melihat ini, Yihe berteriak keras. Banyak orang mulai mundur dengan putus asa. Namun, beberapa tentara mundur terlalu lambat, dan mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan terlempar. Wus, tinju Dev berada di atas tinju Raja Li, namun perbedaan bentuk tubuh antara keduanya membuat Dev terlihat terlalu lemah. Tapi meskipun terlihat lemah, tinju Dev langsung memblokir pukulan Raja Li, terlihat tubuh kedua orang itu melayang di udara, dan dua kekuatan mengerikan terpancar dari tangan mereka, menyebabkan ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Nah, tidak heran kamu mampu mengalahkan Penatuaki, sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan. Melihat pukulannya benar-benar diblok oleh Dev, Raja Li memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, namun matanya penuh dengan arogansi bahkan jika dia bisa melewati level dalam bertarung, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang kultivator di alam komposit tingkat 8 Raja Li sama sekali tidak percaya bahwa Dev bisa mengalahkannya. Dan ada hal lain, Li Wang memiliki rasa percaya diri yang tiada taraf di dalam hatinya, yaitu dia mempunyai fisik yang kuat. Harus diketahui bahwa binatang monster, mereka dilahirkan dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan itu adalah kekuatan fisik yang paling murni. Raja Li tidak tahu bahwa kekuatan yang dia yakini telah dimiliki Dev. Jika itu murni kekuatan fisik, Dev bisa mengalahkannya seperti kakek mengalahkan cucunya. Dev berasal dari klan naga, bukan sembarang naga, tapi dari klan naga emas. Adakah yang bisa menandinginya dalam kekuatan fisik murni? Sangat disayangkan Raja Li bahkan tidak membuka matanya untuk melihat ke arah Dev. Tepat ketika Dev menggunakan kekuatan naga, Raja Li hanya fokus pada formasi. Raja Li saat ini masih belum mengetahui identitas asli Dev. Akan sangat menarik untuk mengetahui seperti apa ekspresinya ketika dia mengetahuinya. Aku tidak hanya bisa mengalahkan Penatuaki itu, tapi aku juga bisa dengan mudah mengalahkanmu, pemimpin binatang monster. Dev mendengus dingin, lancang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan ras binatang monster yang sejati. Raja Li tiba-tiba tenggelam, dan dengan teriakan dingin, seluruh otot di tubuh Raja Li berpelukan, dan seluruh tubuhnya kembali membengkak. Terlihat tubuh Dev dan Raja Li jatuh, dan keduanya jatuh ke tanah. Kekuatan besar menyebabkan tanah mulai runtuh dan hancur. Dalam sekejap, lubang besar sepanjang ratusan meter muncul, dan masih menyebar ke segala arah. Klan binatang Raja Li ini memang jauh lebih kuat dariku. Yihe melihat pemandangan di depannya dan hanya bisa menghela nafas. Ayah, jika Dev ingin bertarung dengan Raja Li dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, aku khawatir dia akan kalah telak, bukan? Yisha tidak mengerti mengapa Dev harus melawan Raja Li dengan kekuatan fisiknya ketika dia mengetahui semua jenis sihir dan keterampilan tempur. Yihe menggelengkan kepalanya. Jika Raja Li benar-benar bertarung dengan Tuan Chen hanya mengandalkan kekuatan fisik, itu yang terbaik. Tubuh fisik Tuan Chen tidak ada bandingannya. Raja Li tidak mengetahui identitas Dev, tetapi Yihe tahu bahwa tubuh asli naga emas lebih kuat daripada tubuh fisik Raja Li. Duar, kekuatan Raja Li terus meledak dan bumi bergemuruh. Sebaliknya, Dev menghadap Raja Li, meninju di depannya, tanpa ekspresi di wajahnya, tidak peduli seberapa kuat Raja Li, dia tidak bisa membuat Dev bergerak sama sekali. Dev, yang tampak kurus di depan Raja Li, kini berdiri seperti gunung yang tak tergoyahkan. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya sebagai binatang monster? Apakah ini kekuatan fisik yang kamu banggakan? Dev bertanya dengan sinis.
Raja Li sedikit mengernyit, meskipun dia tidak melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan ini, bahkan jika Yi He yang melawannya untuk bertarung, dia mungkin harus mundur beberapa langkah, tetapi Dev tidak bergerak sama sekali. Tapi saat Raja Li bingung, Dev tiba-tiba bergerak. Tubuh Dev melompat, dan kekuatan fisik paling murni di tubuhnya meledak, tanpa kekuatan spiritual atau keterampilan apapun, apalagi menggunakan kekuatan naga dan kekuatan aslinya. Tubuh Dev berputar di udara, dan kekuatannya meledak pada saat ini, dan kemudian dia menendang dengan keras ke arah Raja Li. Ketika Raja Li melihat ini, dia menyilangkan tinjunya dan memblokirnya tepat di depannya. Raja Li sangat yakin dengan kekuatan fisiknya, jadi dia tidak menghindar. Duar Dev menendang kedua lengan Raja Li dengan keras. Tubuh besar Raja Li melesat seperti meteor, lalu tubuhnya menghantam tanah dengan keras, seketika menimbulkan asap dan debu di langit. Hanya jurang lurus yang muncul, yang akibat melesatnya tubuh Raja Li. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Qi terkejut, dia tidak mengerti bahwa Raja Li disingkirkan dengan mudah oleh seorang anak laki-laki di alam komposit tingkat 8. Meskipun dia telah merasakan kekuatan Dev juga oportunis dan ceroboh. Tapi kali ini, Dev tidak menggunakan oportunisme apapun dan menggunakan kekuatan nyata, ini sangat mengejutkan. Tubuh Raja Li terbang jauh sebelum berhenti. Saat dia berdiri perlahan, amarahnya telah membuatnya menjadi ganas. Di depan banyak tentara, dia dilemparkan oleh seorang anak laki-laki di alam komposit. Bagaimana mungkin Raja Li tidak marah? Ini membuatnya kehilangan muka, dan juga membuatnya kehilangan gengsi di depan para prajurit.